Gus, kekarepan kula supados kawujud kula kedah pripun, Gus? Karepane kersane kawujud ngoten nggih. Nggih. Kersane gampang. Nggih. Dadi cek napa sing dados kekarepane awake dhewe niki cek saged terwujud. Ya kuncinya kembali ada di kita, Mas Heri. Semua tergantung kita. Karena sejatinya yang bisa menjadikan segala sesuatu itu terjadi dan tidak itu adalah kita sendiri. Makanya kula sering matur datang panjenengan bahwa hidup kita ini adalah hasil karya daripada pikiran kita. Jadi tahapannya wonten 3. Percaya, yakin, iman. Nah, iman ini puncak daripada kepercayaan atau keyakinan kita. Tadi percaya niku nggene enten Dek jarone sirah niki. Nggih. Percaya atas dasar apa? Percaya atas dasar apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lihat. Itu percaya tahapannya. Tapi kalau sudah masuk di dalam tingkatan keyakinan, itu sudah tidak lagi menggunakan 4 perkara ini tadi. Masuk di dalam keimanan itu lebih dalam lagi. Artinya sudah kita tanggalkan tentang kehidupan duniawi kita. Dalam arti bahasa ini kalau kita meditasi, ya, kita lepaskan apa yang ada di kepala kita untuk kita masuk di dalam unsur batiniah kita. Jadi nek jenengan kepingin sedaya mawon napa sing dadi kekarepane panjenengan niku saged kawujud. Ya, yang pertama ada di dalam otak dulu. Contoh, jenengan menginginkan pekerjaannya panjenengan lancar semuanya, usahanya lancar, rezekine lancar. Nggih. Itu ditumbuhkan dulu rasa kepercayaan diri ini di dalam pikiran kita. Nanti kudu percaya dhisik. Oh, kabeh bakalan lancar, kabeh bakalan sukses. Rezekiku bakalan lancar. Aku diparingi seger waras sehat sak pitunggalane. Nah, setelah jenengan percaya niki wau, dimasukkan lagi Mas Heri. Di dalam tingkatan keyakinan, istilah percayane niku wau luwih dimantepno meneh. Wis gak ono keraguan niku iki dimasukkan di dalam tingkatan keyakinan. Nah, kalau sudah masuk di dalam tingkatan keyakinan, masukkan lagi lebih dalam di tingkatan keimanan. Artinya sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Betul-betul sudah pasti terjadi. Nah, tetapi kebanyakan di antara kita terjebak. Setelah kita menjalankan itu, kita berdiam diri. Ya tidak ketemu. Jadi dari pikiran dimasukkan di dalam hati, kemudian dimasukkan lagi untuk diyakini, diberikan energi lebih besar lagi. Setelah itu dikeluarkan lagi. Ya inilah yang disebut nek jare wong Jawa niku wau membangun rasa gelar cipta. Membangun rasa kita. Iman kita itu ada di dalam rasa kita. Nah, kalau itu sudah kemudian kita tumbuhkan lagi, kita keluarkan di dalam otak kita, kita tinggal apa yang harus kita lakukan. Contoh mawon, ya, contoh. Itu ada kopi. Persis di depannya Mas Heri. Nah, pertanyaan saya, kalau Mas Heri sudah percaya bahwa ini kopi, ya punya saya. Mau saya minum kapanpun bisa. Kemudian Mas Heri semakin yakin, oh ini bukan punyanya Mas Wahyu, bukan punyanya Mas Ipin, tapi ini punyanya saya, punyanya Mas Heri. Pertanyaan saya, kalau panjenengan sudah yakin bahwa kopi ini adalah punyanya panjenengan, apakah kemudian kopi ini bisa masuk sendiri ke mulutnya Mas Heri? Boten saged. Boten saged. Karena apa yang harus dilakukan? Otaknya harus dihidupkan. Kalau sudah yakin, otaknya dihidupkan. Untuk apa? Memerintahkan perangkat yang ada di dalam tubuh kita ini. Menyuruh tangannya untuk mengambil begini. Setelah itu diminum. Barulah itu bisa terjadi. Betul enggak? Betul. Di dalam kehidupan juga sama persis. Jadi kalau kita kepingin menjalani hidup ini dengan mudah bahasanya. Bukan berarti mudah, lancar itu terus tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan. Bukan. Yang dimaksudkan di dalam berproses ke sana, semua nanti finishnya adalah kita akan sampai di tujuan itu tadi. Ya, kalau paham akan hal itu, ya tentunya tidak ada yang sulit, Mas Heri. Tapi kebanyakan di antara kita kan memang terjebak.
Kita terjebak dengan kebingungan. Oh, matanya melihat sana bingung, telinganya mendengarkan ini, bisa apa enggak ya, ragu, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau masuk di dalam kepribadian kita, di dalam diri sejati kita, pertanyaan dan jawaban itu sudah tersedia semuanya, ngeten loh. Gini, Paham nih Mas? paham. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan keyakinan itu? Mempertahankan keyakinan. Ya, Ya semua ada di pribadi kita kok. Jenengan percaya kalih mboten, jenengan yakin kalih mboten, mau diperbesar keyakinannya atau diperbesar keraguannya, itu tergantung siapa? ya tergantung kita sendiri. Tergantung panjenengan ki ambek. Makanya sampai ada istilah kun fayakun. Apa yang terjadi maka terjadilah. Nek dek Jawa ono istilah sabdo pandito ratu. Apapun yang kita ucapkan akan terjadi. Nah itu sebetulnya masuk di dalam tingkatan keyakinan. Ini contoh saja. Ada contoh agak jelek. Ya contoh. Jenengan mungkin nanti mirsani pernah melihat kalau ada orang lagi judi. Sabung ayam misalkan. Ini contoh jelek ya, tapi kita bisa ambil hikmah di sana. Orang lagi judi sabung ayam. Kemudian tiba-tiba dihentikan oleh anggota polisi. Dengar tembakan, dor, wah kabur mboten kabeh. Kabur. Nah, ketika kabur itu tadi, mereka tidak ada lagi keraguan Mas itu. Mereka lari tunggang langgang bahkan sampai jurang-jurang mawon itu dipencoloti ngaten lho Mas Iri. Nggih toh sering toh. Mendengarkan bahkan melihat sendiri hal seperti itu. Nah, Melayu niku tunggang langgang sifat kuping wis ora peduli sembarang kalir yang ada di dalam otaknya, yang ada di dalam keyakinannya, piye carane pokoknya aku kudu selamat. Leres mboten? Nggih, terus. Dia lari, nggak peduli jurang, nggak peduli, wah wenten sembarang kalir dipencoloti pun pokoknya Melayu. Padahal kalau dia berpikir dengan akal sehat ketika situasinya berbeda, wedi mboten mencoloti jurang nih kok. Iya takut, Bos. Wedi, kanten mikir, aduh, kok aku mencolot, gek sikilku cuklek, kaki saya bisa patah. Tapi karena dia fokus hanya yang ada di dalam hati dan juga pikirannya, piye caranya aku selamat. Jadi nggak peduli wit salak, nggak peduli curah, nggak peduli kali, nggak peduli laut dicemplungi, Mas. Maten nggih selamat. Iya. Nah, itu tanpa disadari sebetulnya keyakinan. Nah, kalau kita mau mengolah itu, ya tidak ada yang tidak bisa. Makanya kalau orang bicara tentang keyakinan, tentang keimanan, semua bisa. Tapi yang tahu ukurannya, itu hanya diri kita sendiri. Sama halnya kayak Mas Ipin berpuasa, Mas Heri poso. Jenengan poso itu sing ngerti poso nih, jenengan niki wau berkualitas maksimal kali mboten sinten sing semerep. Tak jenengan piyambak, nggih mboten? Jadi kalau jenengan kepingin bagaimana mempertahankan keyakinan itu, semua ada di kita. Makanya kalau ada orang bilang, ini belajar kehidupan mawon. Tentang, oh sabar itu ada batasnya. Semua itu bisa terbatas dan tidak terbatas. Itu tergantung kita. Dunia niki mangkane gambarane jagat raya niki lak bunder seser. Bunder seser. Karena apa? Mboten nenten pojokane. Kayak meja niki lho bunder. Nah, digoleki pungkasane nggih mboten ketemu. Sing mungkasi sapa ya awake dhewe. Mangkane etan ono mergo aku ono, kulon ono mergo aku ono, lor kidul ono mergo aku iki ono. Artinya timur, barat, utara, selatan itu ada karena kita ini ada. Makanya di Jawa itu diistilahkan sedulur papat limo pancer. Dalam arti pancer itu nggo tenger, kita di tengah-tengah itu tadi. Tapi kalau jenengan mau membuktikan, jenengan goleki etan, silakan dicari timur itu ada di mana. Tidak akan pernah ketemu sampai jenengan kembali di titik awal jenengan berada. Timur itu mana? Sana. Nanti sampai di Banyuwangi terus timur mana? Sana. Sampai di Bali, sampai terus sampai kembali lagi di sini. Timur tidak akan pernah ada. Ya sejatinya hidup kita ya sama. Makanya jangan pernah terjebak. Semua itu ada di kita. Kepingin apa-apa, ukurannya ada di kita. Supaya kita nggak kebablasan.
Jadi semua itu sudah tersedia, sudah ada ya karena kita. Jadi nek jenengan ragu, yakin, napa mboten, enten nek jenengan piyambak berhasil dan tidak ada di panjenengan. Karena terkadang itu kita udah benar-benar yakin, terus ada hal apa gitu, keyakinan ini bisa berubah gitu. Nah, itulah tugas kita. Makanya tadi tak sampaikan bahwa diri kita, tubuh kita ini tidak ubahnya seperti andong, seperti gerobak. Kita tinggal mau mengikuti kudanya atau mengikuti kusirnya. Nah, kita harus mampu mencari kusirnya ini yang mana. Nah, kalau kita paham, ya kuda itu akan nurut dengan kita, mau kita bawa kemana saja. Nah ini kalau diwujudkan di dalam doa, diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang apapun yang kita jalani, ya sama persis. Jenengan arepe nang ndi wae, tinggal memposisikan. Lale awake dhewe sing manut niki, sing manut hawa nafsu kita ini, ya bisa jadi salah. Tapi kalau manut kusire, jaran niku wau akan bisa dikendalikan dengan baik, ngoten Mas Ibu. Terus untuk memposisikan diri kita sebagai kusir, caranya gimana? Memposisikan diri kita sebagai kusir, ya kita harus paham siapa sebenarnya kita. Sopo sejatine ingsun. Aku yang sesungguhnya ini siapa? Makanya kita kadang itu nggak sadar. Kita itu mau makan aja, aku mau makan. Kenapa harus pamit sama dirinya sendiri? Itu tanpa kita sadari loh, nggih mboten. Ajenge siram mau, kita mau mandi. Itu kita juga pamit. Aku tak adus dhisik lah. Atau bahkan kita mau bepergian itu loh kita pamit. Terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri loh. Ya tentu ini tidak bisa ditelan mentah-mentah ya, karena butuh pemahaman yang sangat dalam sekali untuk kita menyelami ini gitu loh Mas Ipin. Tapi intinya begini, kalau saya boleh tanya sama panjenengan, Gusti Allah niku wonten ten pundi to? Tuhan itu ada di mana? Kalau menurut panjenengan? Kalau menurut saya sih Tuhan itu sangat dekat dengan diri kita sendiri. Ya. Cuma kita belum tahu di mana letaknya yang sesungguhnya. Ya, makanya kira-kira ada nggak sejarah ya yang bisa dibuktikan bahwa ada manusia, mau itu di zaman kenabian, mau itu di zamannya wali, kiai, semua saja siapapun itu, para tokoh, para pemuka agama sekalipun, ada nggak sejarahnya bertemu dengan Tuhan dalam bentuk wujud? Wonten boten? Nek cerita kata, cerita banyak di kitab, macam-macam sudah. Tapi apakah itu bisa dibuktikan? Ya kita tidak tahu, betul enggak? Karena tidak ada yang menyaksikan. Niku namung cerita. Sami kali nek kula cerita, Mas Ipin, aku mambengi semedi, saya berdoa, saya wening, saya ketemu sama Gusti Allah, wujudnya begini-begini. Terus jenengan percaya. Saking pinternya saya cerita apa saking bodohnya jenengan? Bodohnya saya. Sama halnya kayak ini loh, rokok ini loh enak. Tapi Mas Ipin tidak pernah merasakan rokok ini. Terus kemudian Mas Ipin percaya dengan apa yang saya katakan. Ini saking bodohnya Mas Ipin apa saking pintarnya saya? Iya. Jadi kita mencari tentang Gusti Allah sesungguhnya. Ya ini sama-sama belajar kita tentang hidup. Ora usah ning ndi. Belajar goleki Gusti Allah niku belajar ngrayai awake dhewe. Jenengan niku lek dijewit dikepuk niku sakit mboten? Sakit. Kira-kira lek wis roh rasane jenengan dikepuk dijewit sakit, nek jenengan isih nglakoni niku ngepuk kancane njewit kancane keliru mboten kira-kira? Nggih Kelintu nggih Mas Ipin. Belajar niku masuk ke dalam, bukan keluar tapi digerayai ning jero. Nanti akan ketemu. Sopo sejatine kusir, sopo sejatine ingsun itu nanti akan ketemu. Jadi intinya untuk memposisikan diri kita sebagai kusir, kita harus menyelami untuk mencari
jati diri kita yang sesungguhnya itu. Ya harus paham. Harus paham. Sekarang saya tanya, Mas Heri, Mas Ipin, duwe kekarepan, duwe keinginan. Contoh saja ini. Mas Heri pengen punya uang. Mas Ipin pengen punya mobil. Misalkan begitu. Mas Heri pengen punya uang banyak, Mas Ipin pengen punya mobil yang bagus. Yang punya keinginan itu siapa? Pikiran kita. Nafsu kita. Pikiran jenengan, nafsu jenengan. Secara luas, ya jenengan dewi sing kepingin. Nggih napa mboten? Nggih. Sing kepingin itu sampean dewi. Saya tanya lagi, yang harus mewujudkan itu siapa kira-kira? Ya kita sendiri. Digoleki niku digerayai. Dadi sejatine awake dhewe niki nggih buruh, nggih majikan, nggih murid, nggih guru. Sampeyan takon-takon dhewe ning awake ya dijawab-jawab dhewe. Nggih mboten? Nggih. Sampeyan kepingin apa-apa, njaluk apa-apa, butuh apa-apa. Sing kudu nyediani lho ya sampeyan dhewe. Lah kalau paham tantangan itu, ndi buruhe, ndi juragane. Ya gampang toh, Mas. Ndi jarane, ndi kusire. Artinya mana hawa nafsunya dan mana pribadi kita yang punya tugas untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Selamat lek paham niku. Karena kita nggak terjebak. Sedaya diukur, makanya di dalam ilmu kejawen ada istilah guru sejati. Itu kalau diilmukan. Sejatinya siapa sih guru sejati itu? Ya tidak ubahnya Pak Kusir itu tadi atau sopo sejatine ingsun itu tadi masuk di sana. Nek wis paham iku, nek Jawa ana istilah sukmo, rasa, nyawa. Kenapa kok rasa ini ada di tengah-tengah? Tadi sukmo iki nguripi jiwa. Lah nyawa niki nguripi raga. Mangkane nyawa iki manggene ana nek getih. Sukmo niki wau dalam bahasa keyakinan kita roh teko Gusti Allah. Nah, ana wadahe ning tengah niki sing diarani rasa. Tinggal bagaimana kita mampu membawa rasa ini, rasa niki atene digawa ning ndi? Nek digawa ning nyawa ya nguripi raga. Artinya keyakinan kalau kita bawa ke nyawa itu masuknya akan berhubungan dengan dunia nyata ini. Tadi jenengan kepingin nopo mawon sing berhubungan dengan sesuatu hal yang bersifat fakta, kuwabeh niku wau kari nggawa rasane ning nyawa niku. Lah pusate nyawa niku wau enten ndek pundi? Ada di otak. Manungsa niku mboten enten otake niki, ndak fungsi nyawa kita ini. Jadi untuk mewujudkan sesuatu hal yang fakta, kepingin duwe akeh, kepingin duwe bojo ayu, kepingin duwe motor sing apik, tinggal membawa rasanya ke nyawa ini tadi. Nah sebaliknya, untuk sesuatu hal yang bersifat gaib, non logika, rasa iki digawa nyemplung mlebu ning jerone sukmo. Nah, kita harus mampu mau dibawa kemana rasa ini. Lah yang punya kuasa untuk mengendalikan rasa ini ya kita sendiri. Ya termasuk kadang rasane mau mangkel. Mangkel niku semakin dijerokke ya semakin kita mangkel. Rasa niki digawa ambek awake dhewe. Ning tingkatan keyakinan tentang aku sangat yakin aku pasti berhasil. Lah kalau keyakinan itu betul-betul kita masukkan rasa kita itu di dalamnya, ya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh Mas. Ya. Makanya manusia itu disebut makhluk yang paling sempurna, ya karena hanya kita satu-satunya. Dibandingkan dengan yang lain, kita ini perangkatnya sudah lengkap sekali. Apa yang kurang dari kita sebagai manusia? Lengkap. Tinggal mampu atau tidak memfungsikan itu dengan maksimal. Tinggal begitu saja.